Saya sampaikan kepada Anda apa kata Alkitab tentang neraka. Buka bersama dengan saya di Wahyu 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bolehkah saya ajak semua kita, sekalipun saya nggak bisa dengar suara Anda, Tuhan mendengarnya. Di ayat 15 kita baca bersama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pernah mendengar lagu Amazing Grace? Itu lagu gak bisa kadaluarsa. Lagu itu bukan hanya alunannya indah, tetapi liriknya tiada duanya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kasih karunia yang amazing itu, yang luar biasa menakjubkan. Yang menyelamatkan orang berdosa, pendosa yang jahat seperti saya. Bagaimana kita bisa menyebut grace, kasih karunia itu amazing kalau kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa? Kenapa orang berdosa itu bersyukur? Karena dia sadar bahwa dosanya itu tak terhingga, begitu saja dihapuskan oleh darah anak domba. Nah, bagaimana kita bisa menikmati sukacita keselamatan itu kalau kita nggak tahu kita ini diselamatkan dari apa sih? Bukankah upah dosa ialah maut? Maut itu apa? Neraka itu nyata. Ayat 11 kita baca terlebih dulu. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 11 ini yang dunia seringkali sebut akhirat. Tapi nggak seperti mitos-mitos yang ada di pikiran manusia, firman Allah itu jelas. Ada sebuah tahta putih yang besar didirikan ketika Dia yang duduk di atasnya itu datang kembali. Itulah Yesus Kristus. Dan kedatangannya untuk kedua kali. Dan tahta putih itu pasti akan berdiri, ada pengadilan maha tinggi. Ujung daripada ciptaan Allah harus menghadap kepada tahta pengadilannya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Ini yang disebut kiamat dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini bukanlah kiasan. Ini harafiah bahwa ayat 11 ini bumi dan langit bisa berlalu, tapi tidak seiota pun dari firmanku yang tidak akan gugur tanpa terjadi. Tidak ada satu pun firmanku yang tidak akan digenapi. Jadi ayat 11 ini pasti akan digenapi karena ayat 11 bukan ilustrasi. Ini adalah nubuatan di kitab Wahyu tentang akhir zaman nanti. Kalau kita tahu kita semua akan berakhir di pengadilan maha tinggi, betapa salehnya kita harus hidup, betapa kita harus takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting di hidup ini adalah mendapatkan kepastian akan keselamatan. Untuk apa? Umat manusia memperoleh seluruh dunia jikalau dia kehilangan yang paling berharga, yaitu nyawanya. Bukankah yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jiwa kita? Demikian pula buat apa kita cinta orang-orang yang kita kasihi kalau kita nggak peduli mereka nanti akan berakhir di mana? Padahal kita tahu loh, kita punya jawabannya tapi kita nggak bagikan ke mereka. Takut nanti ditolak kek atau dibenci. Terserah orang mau gimana pikirannya terhadap kita. Terserah bagaimana mereka akan meresponi. Yang penting pokoknya kita dengan tulus mengasihi, mendoakan keselamatan mereka, dan sampaikan Injil secara mentahan. Jangan dibumbui, beritahu apa adanya, dengan spirit kasih ya, bukan dengan menjelek-jelekkan, bukan dengan menghakimi, dengan roh yang menghakimi, atau dengan menuding sesamanya. Selama kita pembawaannya itu dengan kasih Kristus, orang
akan mempertimbangkan di hatinya sendiri mau terima atau mau menolak. Kita sudah lakukan bagian tugas kita. Saya juga sama hari ini, keluarga Saat Teduh tercinta dan termasuk teman-teman yang baru bergabung hari ini diajak oleh salah satu keluarga Saat Teduh. Saya tidak mau hutang darah sama Anda. Saya menyampaikan ini bukan supaya Anda menyukai saya. Bukan supaya saya dipuji manusia. Saya menyampaikan ini karena saya menyadari bahwa berita Injil lah yang menyelamatkanmu. Ayat 12. Dan aku melihat, ini Yohanes, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini adalah pewahyuan seorang rasul, murid Yesus yang terakhir, yang lainnya sudah martir. Waktu itu di sebuah pulau di daerah Yunani situ, yaitu Pulau Patmos, dia dikucilkan di masa tuanya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi pewahyuan. Dalam pewahyuan itu, Tuhan memberikan kepadanya wahyu tentang pengadilan, penghakiman terakhir, bahkan neraka juga. Kenapa Tuhan memberikan pewahyuan ini kepada Yohanes? Karena Rasul Yohanes harus menuliskannya. Sehingga hari ini di Alkitab kita, gereja perjanjian baru tahu bahwa neraka itu nyata. Supaya kalau kita beritakan itu berdasarkan fakta kebenaran, yaitu firman. Alkitab berkata. Nah, apa kata Alkitab tentang neraka? Mari kita lihat apa yang dilihat oleh Yohanes. Dan aku melihat, kata Yohanes, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Nah, orang mati kok bisa berdiri ya? Orang mati kok bisa berdiri? Ini bukan setan, ini bukan roh jahat, bukan makhluk halus. Orang mati bisa berdiri berarti poin nomor 1 tulis ini. Inilah apa kata Alkitab tentang neraka. Yang pertama, manusia tidak bisa mati, tapi meninggal dunia. Ternyata manusia itu tidak bisa mati, kita hanya bisa meninggal dunia. Bahasa Indonesia itu bagus. Orang itu meninggal dunia. Tapi bahasa kita sebagus apapun hanya bisa menceritakan bahwa orang itu hanya check out saja dari hidup ini sekarang. Hanya firman yang bisa menunjukkan dari sini mereka kemana. Hanya firman yang bisa menguji keselamatan. Karena hanya firmanlah yang bisa menyelamatkan kita. Manusia gak bisa mati tetapi meninggal. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil loh. Ada yang orang dewasa, tua, bahkan anak-anak kecil juga. Mungkin mereka yang meninggal dunia masih kecil. Sudah, saya gak mau mendahului firman. Saya gak akan memberitahukan nanti mereka berakhir di mana. Nanti firman yang menguji kita. Tapi di sini kita lihat setiap manusia yang pernah dilahirkan, satu persatu akan berdiri di hadapan Tuhan. Lalu dibuka semua kitab. Satu sisi semua kitab. Di dalam kitab-kitab tersebut, semua perbuatan mereka telah tercatat. Lalu di samping sisi satunya, ada sebuah kitab yang lain. Itulah kitab kehidupan. Sisi kiri ada banyak kitab, sisi kanan hanya sebuah kitab. Anda tercatat di mana? Perbuatan kita semua tercatat dalam kitab-kitab itu. Besar dan kecil tidak bisa lari. Manusia nggak bisa mati. Yang bisa mati itu hanya hewan. Mati ya sudah. Ya, hewan tidak masuk ke sorga. Demikian pula mereka tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Benda mati ya sudah mati. Tapi manusia itu adalah roh di dalamnya. Kita bisa meninggal dunia, meninggalkan kemah tubuh kita. Entah karena penyakit atau karena tua, entah mati usia berapa, manusia jasmani kita bisa meninggal dunia, tapi roh kita itu hidup selamanya. Manusia itu adalah makhluk yang kekal. Jadi jangan kira setelah kita meninggal, lalu kita lenyap begitu aja. Karena firman Tuhan tidak berkata begitu. Jangan sampai kita berharap setelah itu kita bisa lari. Semua dosa yang kita lakukan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Demikian pula segala sesuatu yang baik dan benar yang kita lakukan itu tidak mungkin tanpa pahala. Sebab Alkitab dengan sangat jelas mengatakannya, pengajaran Yesus berkali-kali mengutarakannya. Lalu dibuka semua kitab. Manusia itu nggak bisa mati ternyata.
detik kita itu menghembuskan nafas di sini terakhir kali, kayaknya nggak sampai 1 detik, ini bahasa manusiawinya, kita langsung melek mata di sebelah situ. Dan terlambat sudah jikalau waktu itu Anda mempersiapkan diri. Karena Alkitab mengatakan dengan sangat gamblang bagi setiap orang hidup hanya sekali. Setelah itu, penghakiman. Ayat yang ke-12, sekarang ayat 13 ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Bahkan orang yang mati di dalam laut, tenggelam, kecelakaan kapal, atau apapun, gak ada satupun arwah bisa lari loh. Anda lihat orang mati, besar kecil, tua muda, kaya miskin, berdiri di tata itu. Rakyat, jelata maupun raja-raja, pembesar-pembesar di bumi, semua berdiri di hadapan Sang Maha Kuasa yang mulia. Kita semua sama saja, hanyalah orang berdosa. Tinggal kita waktu itu sudah membawa darah Yesus atau belum? Apakah ada Yesus dan pengorbanannya di dalam jiwa kita? Dan orang mati itu satu persatu tidak bisa melarikan diri, mereka akan diadili. Laut pun menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut kerajaan menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Poin nomor 2, apa kata Alkitab tentang neraka? Gini, setiap orang akan diadili tanpa kecuali. Tulis itu. Jadi tidak ada satu apapun juga yang Anda bisa bawa di bumi ini yang bisa menjadi tameng Anda nanti. Bahkan ibu kita, mama yang melahirkan kita pun tidak bisa membela kita. Karena mereka, setiap manusia akan berdiri sendirian. Engkau datang ke bumi ini sendiri, Anda dan saya akan dipanggil sendirian di hadapan Tuhan. Uang, posisi, pangkat kita, pengaruh, koneksi, tak bisa menyelamatkan kita. Demikian pula, sadar nggak? Perbuatan kita, perbuatan baik kita, kalau itu kita lakukan di luar Kristus, mana bisa kita menyuap Allah untuk mengampuninya karena perbuatan amal kita? Bisakah seorang kriminal setelah dia membunuh atau mencuri, lalu dia berkata, aku akan kosek WC, aku akan bersihkan seluruh kota, semoga bisa diampuni? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Bukankah firman Tuhan berkata setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma pasal 3 ayat 23. Bukankah dilanjutkan di Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut? Tapi aku dosa apa? Dosa itu gak tentu harus membunuh. Karena Allah itu maha suci, tidak mungkin kita bisa masuk ke sorganya dengan kesalehan kita sendiri. Bahkan agama pun tidak bisa menyelamatkan. Siapa bilang roh agamawi itu bisa membawa kita jauh dalam hadirat Tuhan? Nggak bisa. Yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita ya pengorbanan. Nyawa ganti nyawa, hanyalah dalam Kristus, bukan nyawa kita gantinya. Nyawanya ganti. Nyawa Kristus, nyawa Tuhan di Kalvari, di Golgota, dia dibunuh, disalibkan sebagai orang yang tidak berdosa. 100% manusia. Lahir dari seorang wanita. Tidak punya ayah biologi karena bukan lahir dari persetubuhan laki-laki dengan perempuan. Maria belum menikah. Tidak dari sperma bayi Yesus di palungan. Tapi lahir dari seorang wanita, manusia seperti kita. Tanpa dosa. Namun 100% Allah, karena kita semua lahir dari sperma. Tuhan tidak dari benih mana-mana. Bapa di sorga. Roh Kudus yang menaungi perut Mary atau Maria itu. Dialah 100% Allah yang menjelma menjadi manusia. Nyawanya ganti kita. Dialah domba yang paling sempurna yang bisa disembelih sebagai korban. For you and me, untuk Anda dan aku. Saya sebagai pendeta tidak bisa tanggung Anda. Karena nanti saya juga akan berdiri sendirian. Saya hanya bisa beritakan firman. Lakukan kehendak Tuhan sesuai panggilan. Nanti saya akan kembali kepada pahalanya jikalau saya setia. Sampai akhirnya. Kita semua tidak bisa saling menanggung. Hanya satu juru selamatmu Yesus. Jangan kira dengan amal sosial agamawi kita bisa diterima di sorga. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana bisa segampang itu? Akankah Anda izinkan seseorang masuk ke rumah Anda atau kediaman keluargamu hanya karena mentang-mentang orang itu orang baik? Anda harus kenal bukan? Makanya Yesus berkata di
sebuah perumpamaan. Nanti pada waktu pengadilan terakhir, Yesus kan berkata kepada orang-orang yang ditaruh di sisi kambing, kanannya domba. Yesus berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenalmu, hai kamu pembuat-pembuat kejahatan. Kata yang penting di sini adalah aku tidak mengenalmu. Tuhan maha tahu, tapi Tuhan tidak mengenalmu. Berarti kan gak pernah ada hubungan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah hubungan dengan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi lewat darah anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Yesus bukan sebuah agama yang ditawarkan. Yesus itu Immanuel, Allah beserta. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh karena itu yang sudah percaya kepadaku, yang sudah menerima Tuhan maksudnya, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapa-Ku, kata Yesus, ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu. Lalu salah satu murid Yesus, salah satunya itu namanya mirip seperti saya, Filipus, bertanya, Tuhan, Guru, tunjukkan Allah itu kepada kami. Tunjukkan Bapa itu. Yesus berkata, kamu sudah kenal aku sekian lama. Masa masih tanya, tunjukkan Allah Bapa. Tidakkah kamu melihat bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Dengan demikian, Yesus berkata, dialah Allah yang maha tinggi itu. Dialah anak Allah yang tunggal. Haleluya. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa setiap orang pada ujungnya akan diadili tanpa kecuali. Anda berdiri sendiri nanti. Saya juga. I'm ready. Bagi setiap orang, bedanya begini. Saya yang sebagai orang yang sudah menerima Yesus dan menerima pengampunannya. Saya nggak sempurna. Tapi sekarang Yesus sudah hidup dan tinggal di dalam diri saya. Saya masih bisa berdosa? Bisa. Saya kalau mau berbuat dosa bisa. Tapi satu hal yang telah dicabut dari saya selama-lamanya sejak saya lahir baru adalah kemampuan untuk saya menikmati hidup di dalam dosa. Kalau saya berdosa, perasaannya tidak keruan, seperti dikejar sama roh Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan itu loh. Nggak bisa lagi seperti dulu waktu saya belum kenal Yesus, nurani saya mati, roh saya mati. Jadi saya dosa itu bisa tambah keras hatinya, tambah mencemoohkan Tuhan, semakin ugal-ugalan, nggak peduli saya. Tapi sekarang saya sudah kenal kebenaran. Saya masih bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi saya sudah nggak bisa hidup di dalam dosa. Kalau saya berdosa, saya langsung menyesal. Dan saya berkata, Tuhan ampuni aku. Buat aku berhasil lain kali untuk mengalahkan kedaginganku. Atau untuk aku bisa mengatasi pencobaan ini. Itu perbedaannya. Nah kalau saya mati saya tidak akan mengalami maut. Karena orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus alias yang sudah terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, nah barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat pertamanya bunyinya demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, ayo siapa? Firman itu adalah Allah. Coba saya kasih clue lagi ya. Dan dia menjelma sebagai manusia, datang pada umat pilihan, umat miliknya yaitu manusia, tapi mereka tidak menerima dia karena manusia lebih cinta kegelapan. Tapi barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dikasih Roh Kudus di dalam hatinya. Siapakah firman itu? Yesus. Yesus. Nah sejak kita terima Yesus, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus tidak bisa lagi ketemu maut. Maut sudah dikalahkan. Bukankah Roma 6:23 yang saya sebut tadi, upah dosa ialah maut? Nah kalau Yesus sudah menebus dosa kita menerima karena Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi sekalipun Yesus sudah mati, kita bisa menolak dia loh. Dengan menolak Injil kita menolak Yesus. Dengan menolak Yesus kita menolak keselamatan itu. Nah barang siapa menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Berarti maut sudah dikalahkan, udah gak berlaku tuh upah dosa. Sekalipun saya masih tinggal dalam tubuh dosa, saya bisa jatuh setiap saat. Tapi kalau saya hidup oleh roh, saya tidak akan memuaskan keinginan dagingku. Tapi saya akan hidup menurut kehendak Allah. Tapi suatu saat ketika saya meninggal dunia, tubuh dosa saya itu debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Roh saya pergi kepada Bapa. Yesus akan tuntun saya. Di rumput hijau air tenang, rumah Bapa yang baka. Tapi sementara sekarang di sini, saya berjuang. Namun demikian saya tahu, saya tidak akan pernah ketemu maut lagi. Demikian pula dengan saudara-saudara seiman yang sudah terima Tuhan.
Jadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, mereka yang telah menerima Tuhan, tidak bisa ketemu maut. Paling maksimalnya kita hanya mati. Yang maksudnya di sini adalah meninggal dunia. Tapi orang yang mati di luar Tuhan atau yang mati di dalam dosa-dosanya, jikalau kita mati di dalam dosa kita dan belum pernah terima Yesus sungguhan alias ikut-ikutan, peduli amat kalau kita itu sudah ke gereja, jikalau kita palsu-palsuan seperti Yudas Iskariot yang tidak pernah menuhankan Yesus, maksimal hanya panggil Yesus sebagai guru, dianggap sebagai pengkhotbah atau penceramah, ya, sebagai lecturer saja. Orang-orang yang mati di luar Kristus ini, mereka bukan hanya mati atau meninggal dunia, mereka masuk maut. Saya bersyukur satu hal berkat terbesar di hidup saya adalah namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan, maut sudah dipisahkan. Tapi orang-orang yang belum terima Yesus atau yang pura-pura dan palsuan, maka kalau orang-orang itu mati alias meninggal dunia, mereka bukan mengalami kematian, mereka mengalami maut. Saya tunjukkan di ayat berikutnya. Kita lihat ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Di dalam ayat 13 ada beberapa kata-kata penting. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Lalu lihat ini. Dan maut. Maut saat ini saya sudah jelaskan ya. Maut tidak sama dengan mati. Orang mati dalam Tuhan tidak alami maut. Tapi yang di luar Tuhan bukan mati saja, tapi mengalami maut. Lalu ada satu tempat, a place called kerajaan maut. Ada sebuah tempat yang namanya kerajaan maut. Apa itu? Kerajaan maut. Jadi maut, jadi orang-orang binasa semua. Dan kerajaan maut, maut ini bicara tentang orang-orangnya. Kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu. Lihat ya, maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jos. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Jikalau ini semifinalnya, ini finalisasi. Itulah kematian kedua, lautan api. Tulis poin yang ketiga. Neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang dan lautan api nanti. Dengan kata lain, di lautan api sekarang belum ada satupun manusia sebelum tahta pengadilan putih. Kan Yesus belum datang kembali, kita masih hidup di dunia nih. Belum ada kejadian Tuhan datang di awan-awan. Jadi sekarang di lautan api itu masih kosong, tapi ada murka Allah. Tidak bisa padam. Nah, lautan api itu reservasi untuk siapa? Bukan untuk Anda dan saya. Itu untuk iblis, untuk setan, Lucifer, dan semua malaikat-malaikat yang jatuh. Bukan untuk manusia tebusan Allah, kecuali kalau Anda dan saya mengeraskan hati memilih ke sana. Karena yang kita dewakan atau kita tuhankan bukanlah Tuhan, tapi setan. Jikalau kita melakukan kehendak setan, ya berarti kita hambanya setan. Kita hamba siapa atau budak siapa kan tergantung kehendak siapa yang kita lakukan. Kita menjadi budaknya siapa yang kehendaknya kita perjuangkan. Mau tahu bosnya siapa ya agendanya apa? Coba lihat kalau agendanya adalah bos itu. Agenda bos itu atau visi misinya. Ya berarti kita memang kerja sama dia. Sekalipun kita tidak mengaku kita ikut setan. Kita berkata kita ikut Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan semena-mena, semata-mata hanyalah dosa. Kemauanku sendiri. Maka kita harus tahu sebenarnya siapa penguasa jiwa kita. Lautan api direservasi untuk iblis dan setan. Tapi jangan lupa, waktunya belum tiba. Sekarang ini setan masih belum dilempar ke lautan neraka. Seperti Yesus ketika bertemu dengan seorang yang dirasuk oleh legion, kan setan-setan itu ada sekitar 4, 5, 6 ribu di dalam tubuh satu orang. Berseru bersama-sama satu suara berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kata sebelum waktunya itu berarti setan itu tahu bahwa waktu ini akan terjadi. Yaitu lautan api. Tapi sekarang dia masih bebas untuk bisa merasuki, untuk bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Tentunya dia diikat dan terikat. Di mana ada kehadiran anak-anak Tuhan
yang taat. Dan dia selalu diusiri. Teritorinya semakin tipis gara-gara kita. Tapi lebih banyak orang-orang yang di luar sana yang masih memilih untuk memberontak kepada Allah. Coba renungkan. Setan-setan ini di kerajaan maut, bukan lautan api. Bisa bayangkan enggak? Betapa sesaknya tempat itu. Berapa banyak jiwa sejak Adam dan Hawa sudah mati binasa. Bisakah mereka ada kesucian kedua, lalu dikasih kesempatan? Kalau gitu kan Yesus mati sia-sia. Berarti semua jiwa-jiwa tersebut yang telah binasa hari ini, termasuk orang-orang yang kita kenal, mati di luar Tuhan. Saya tidak bersyukur, selamanya akan berduka. Tapi apa boleh buat? Kita harus selamatkan yang hidup, bukan yang mati sudah. Dan orang-orang ini semua disimpan di mana kalau lautan api masih kosong? Kerajaan maut ini. Tempat di mana orang-orang yang mengalami maut disimpan sekarang. Jadi yang dimaksud neraka itu nyata sekarang? Neraka itu nyata adalah dalam kerajaan maut sekarang. Karena Yesus belum datang. Nanti setelah Yesus datang dan pengadilan putih, pengadilan tahta tinggi, itu nanti maut dan kerajaan maut semua isinya, termasuk yang matinya masih fresh, semua dilempar ke dalam lautan api. Yang memang diperuntukkan setan dan roh-roh jahat. Tapi Anda tidak akan pernah, mata kita tidak akan pernah percaya betapa banyaknya lautan manusia di dalam lautan api itu yang mengikuti iblis dan antek-anteknya. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang dan lautan api nanti. Ayat 15 yang kita baca tadi, dengan ini saya akan selesai. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Catat ini. Kalau namamu, namaku tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Poin terakhir nomor 4, tulislah yang namanya tertulis. Saya balik ya. Positifnya gini, yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan selamat. Sudahkah nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan? Saya mengalami Yesus waktu saya umur 18 tahun, SMA 3. Hidup saya nyaris mati karena saya sempat mau bunuh diri. Sebagai anak muda yang troubled at heart, yang hati saya itu mengalami kekosongan yang luar biasa. Tapi Tuhan selamatkan saya last minute. Di detik terakhir, saya masih ingat ketika usaha saya digagalkan, upaya saya bukan tipe orang yang gembar-gembor, ancam-ancam. Saya sungguh-sungguh hendak melakukan, tapi Tuhan batalkan. Singkat cerita, saya datang ke gereja kecil sekali. Saya orang Indonesia di negeri orang, waktu itu di Kanada. Yang berkhotbah juga biasa, tapi menyampaikan firman Tuhan itu kena ke saya, karena itu bicara tentang Injil. Injil itu damai sejahtera, dan itu pasti sangat dibutuhkan oleh seorang pendosa yang hatinya hampa. Saya dengarkan, agama tidak menyelamatkan, tapi hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu hanya bisa melalui Yesus. Siapa mau terima Tuhan? Saya lari ke depan, padahal saya ini orangnya keras sekali. Saya dengar suara sebelum saya lari. Kalau kamu tidak diselamatkan hari ini, kamu akan terhilang selama-lamanya. Masa mungkin saya terhilang? Kan saya masih umur 18, masih remaja. Tapi kan Anda tidak bisa garansi atau jamin jam kehidupan kapan berhenti, ya kan? Bisa saja terjadi sesuatu. Bisa jadi karena kebodohanku. Saya maju ke depan, saya menangis. Saya melihat terang. Di balik terang itu ada suara audible, suara nyata. Seorang bapak berkata, seorang pria, suaranya berat tapi lembut sekali. Aku Yesus dan aku mengasihimu. Saya nangis. Saya lihat kanan kiri saya kok jadi samar-samar karena saya lihat terang. Saya nggak tahu cerita-cerita gituan. Saya nggak baca Alkitab waktu itu. Saya nggak tahu Paulus juga pernah lihat terang. Ada banyak insiden di mana kejadian orang itu encounter Jesus. Nggak harus Anda mengalami sesuatu yang begitu supranatural atau sensasional. Tapi intisarinya adalah saya dengar Injil dan percaya. Pengalaman itu menyusul, bisa iya, bisa beda. Tapi yang penting ada iman di hatiku untuk menerima Tuhan. Dan hari itu saya menerima Yesus. Setelah saya menerima Yesus, segala sesuatu tetap sama. Tapi sesuatu berubah di hatiku. Saya keluar itu langit seperti lebih biru dari aslinya. Saya melihat manusia yang biasa saya benci. Tiba-tiba ada kasih. Ada sesuatu terjadi. Keselamatan, perubahan. Saya nggak bisa jelaskan. Lalu bergulir waktu. Ya kan? Saya tahu nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi saya masih belum mau dibaptis. Karena waktu saya kecil umur 6 tahun, saya pernah dibaptiskan. Karena itu ritual dan liturgi. Ya, karena mama saya sudah jadi orang Kristen sejak dulu.
Tapi saya belum mengerti kan masih kecil. Roh Kudus itu kejar saya. Terus ketuk hati. Saya nggak tahu itu roh Allah. Tapi saya kira itu pikiranku. Tapi itu mengganggu. Ayo dibaptis. Ayo dibaptis. Setiap kali saya baca Alkitab, pas sampai di kitab Injil kan orang lahir baru biasanya langsung ke perjanjian baru. Saya lihat cerita tentang Yesus masuk ke air, dia keluar. Itu kata-kata melompat. Yesus masuk ke air, dia keluar. Jadi bukan metode baptisan. Meskipun metode baptisan saya dulu waktu saya umur 6 bukan baptisan selam. Tapi setiap kali saya lihat itu saya rindu gitu. Saya ingin dibaptis seperti Yesus dibaptis. Lebih rindu lagi, saya ingin dibaptis karena saya mengerti. Baptisan itu tidak menyelamatkan memang. Tapi baptisan itu keputusan. Baptisan itu harus terjadi setelah pertobatan. Baptisan itu seperti gini loh. Kalau kita pacaran dengan kekasih kita, suatu saat kita menikah. Kita mau dirayakan. Karena kita bangga, kita ingin menceritakan pada dunia, sekarang saya milik siapa. Kalau memang kita itu serius, kita nggak akan takut ke pelaminan. Malah justru orang yang pacaran forever. Anda perlu pertanyakan loh ya, boyfriend Anda, pasangan Anda, pacar Anda, boyfriend atau girlfriend, cowok atau ceweknya, kok mau pacaran sama lamanya, diajak menikah nggak mau. Oh enggak, pokoknya kalau diajak menikah nggak mau, nggak usah. Anda mesti pertanyakan, dia berani komitmen nggak ya sama saya? Kok kenapa nggak mau ke pelaminan? Jangan-jangan banyak orang berkata terima Tuhan, tapi nggak pernah mau dibaptis. Karena memang nggak pernah mau serius sama Yesus. Baptisan memang nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kita pada Tuhan. Tapi iman tanpa perbuatan gimana? Itu menunjukkan nggak serius orang ini. Ya, kenapa nggak berani kita close the deal? Saya dikejar terus. Teman-teman saya mulai satu persatu digerakkan Roh Kudus. Ayo teman di gereja, ayo dibaptis. Nggak mau. Aku umur 6 sudah kok. Hingga suatu saat Roh Kudus bicara sama saya, Philip, begini singkat ceritanya. Waktu kamu umur 6, kamu nggak ngerti. Betul kan, habis itu saya tergerak untuk melihat foto saya. Foto saya lagi hahaha waktu lagi dibaptis. Umur 6 tahun loh, mana saya ngerti apa itu pertobatan. Akhirnya saya dibaptiskan di sebuah danau di Kanada. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu nama Yesus. Dan sejak hari itu, hidupku berubah 180 derajat. Saya berdoa supaya Anda hari ini juga menerima Tuhan, yang belum dibaptis juga akan dibaptis. 1, 2, 3, 4, manusia tidak bisa mati, tapi meninggal dunia. Itulah apa kata Alkitab tentang akhirat ya. 2, setiap orang akan diadili tanpa kecuali. 3, neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang dan lautan api nanti. Yang terakhir, ini yang terpenting. Yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan selamat.